Sebenarnya bagaimana caranya pertanian itu lebih menarik sih sebenarnya di anak-anak muda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bio, kembali lagi bersama saya, Teh Puput, di podcastnya Biotrop, yaitu Biosing. Kali ini saya ada di Cianjur, di salah satu daerah di Kabupaten Cianjur, yaitu tepatnya di SMKN 1 Pacet. Kenapa kita ada di SMKN 1 Pacet? Karena SMKN 1 Pacet ini merupakan salah satu sekolah mitraan dari SmartSbi. Jadi SmartSbi ini adalah program sekolah mandiri produksi buah dan sayur tanpa musim. Kali ini saya langsung bersama dengan Ibu Doktoranda Ida Yuniati Surtika MM. Beliau adalah kepala sekolah dari SMKN 1 Pacet. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih sekali Bu sudah mau menerima kita nih dari Biotrop datang ke sini. Iya, sama-sama. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bu, kan saya jujur nih Bu, saya baru banget pertama kali ke sini. Ternyata sekolahnya luas ya Bu? Ya alhamdulillah, kurang lebih 5 hektar ya. 5 hektar, wah luas banget ya. Iya. Nah, 5 hektar itu dipakai apa aja Bu? Di sini ada berapa, apa ya kita nyebut ya? Ada berapa kelas atau kompetensi keahlian di sini? Ya. Kalau kita ngobrol tentang kompetensi keahlian, kita punya 7 ya, 7 kompetensi keahlian. Yang pertama kita punya usaha perjalanan wisata, kemudian juga ada hospitality, kemudian ada jasa boga, ada TKJ-nya juga, kemudian ada APHP itu bidang pertanian, dan ATPH juga pengolahan hasil pertanian, dan satu lagi ada agroteknologi. Ya, jadi agroteknologi itu 7 kompetensi keahlian. Kalau jumlah siswa itu sekitar 1.714 kalau nggak salah. Oh gitu. Banyak ya, 1.700. Ya, dengan 56 rombongan belajar. Jadi ada 56 rombel yang rombel kita punya. Itu berarti rombongan kelas belajar, ya? Kelas berarti. Ya. Kita kan bekerja sama nih ya Bu ya, kebetulan ya. Kita kan punya MOU di bidang SmartSbi. Betul. Nah, produk unggulan dari SMK 1 Pacet yang masuk di SmartSbi itu apa Bu? Ya. Kebetulan karena SMK Pacet ini core bisnisnya adalah pertanian. Jadi yang diunggulkan tentunya adalah di agroteknologi, kemudian juga ATPH pengolahan hasil, APHP pengolahan hasil pertaniannya, kemudian juga ATPH bagaimana teknologi agriculture pertaniannya. Nah itu yang kita kerjasama dengan SmartSbi. Gitu. Jadi selama ini kita ya terus terang aja didampingi oleh SmartSbi. Nah, produk unggulan SMK Pacet itu yang paling terkenal dan semua tahu, bahkan mungkin se-Indonesia tahu ya. Produk unggulannya SMK Pacet adalah paprika. Jadi ada tanaman buah, kemudian ada tanaman sayur. Jadi tanaman sayur buah dan sayur tanaman daun. Nah, itu adalah produk-produk unggulan yang ada di SMK Negeri 1 Pacet. Bicara tentang produk keunggulan nih Bu. Kan biasanya banyak nih ya Bu, banyak orang, banyak sekolah juga yang mereka memproduksi buah, mereka juga memproduksi sayur, tapi mereka nggak punya penjualannya kemana. Kalau di SMK 1 Pacet ini gimana? Kalau kebetulan kita itu sudah bermitra dengan beberapa industri, baik yang ada di wilayah Cianjur, Bogor, kemudian ada lagi di Jabodetabek lah, kita itu udah kerjasama. Jadi produk-produk sayuran kita itu memang yang ditanam adalah yang diminta oleh industri yang sudah kita kerjasama. Jadi kita menanamnya berdasarkan permintaan gitu. Nah karena keterbatasan lahan juga yang ada di SMK Negeri 1 Pacet, akhirnya kita bekerja sama dengan beberapa sekolah aliansi yang di bawah naungan SMK Pacet, tapi juga didampingi oleh SmartSbi. Kalau produk-produk kita kurang, ya kita kerjasama sama sekolah yang punya pertanian. Nah, yang dibutuhkan pasar itu produknya apa kira-kira? Nah, berarti produk itulah yang nanti kita untuk memenuhi dari permintaan pasar. Itu. Dari permintaan pasar. Jadi kerjasama sama SMK lain pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang tadi disebutkan itu yang sudah yang sudah di booking di awal. Dari awal, gitu. Jadi udah kerjasama. Nah,
Ya, pendampingan dari Smart Bee ini udah cukup lama, dari tahun 2018 ya. Oh, berarti ini termasuk kloter pertama ya, Bu, Iya, ya? kloter pertama Kloter untuk pertama pendampingan Smart Bee. dari Smart Bee. Dari Smart Bee. Jadi kita waktu itu kerjasama tanaman buah sepanjang musim ya, kalau Iya. tidak salah. Jadi sampai sekarang ya buahnya tetap berproduksi terus, karena Iya. tanaman jeruk ya. Iya, tanaman Jeruknya jeruk. jenisnya salah satunya ada California, ada Australia, banyak lah jenis-jenis jeruk yang memang itu bagian dari bantuan yang diberikan oleh Smart Bee. Kita kembangkan produk turunannya, ada asparagus, kemudian juga ada tanaman-tanaman lain, sayuran kale, tomat cherry, kemudian juga ada timun kiori, ada juga jenis-jenis buah yang lain lah yang bisa diproduksi di SMK Negeri 1 Pacet, yang tentunya juga ini sudah bermitra dengan beberapa industri yang tadi untuk memenuhi pasar ya tentunya. Nah itu barangkali yang sudah kita kerjasamakan. Nah ini barangkali yang juga menjadi karena wilayah kita itu termasuk wilayah ya pertanian mungkin ya. Iya, pertanian. Ada beberapa kita kerjasama juga dengan para petani. Oh, oke. Tapi petaninya petani milenial. Petani milenial yang muda-muda kayak saya dong, Bu. Gitu, petani milenialnya siapa? Ya siswa-siswa kita yang lulus. Memang dia basicnya memang dari pertanian. Ya dia juga mengembangkan beberapa ini pertanian dan kerjasama dengan kita. Jadi kita kerjasama apakah siswa tersebut misalnya tidak terkendala misalnya kebingungan masalah lahan. Nah, saya tinggal kerjasama dengan kepala desa. Oh iya. Kepala desa memberikan lahan untuk diolah oleh para siswa. Para siswa yang sudah lulus alumni ya. Alumni. Tetapi siswa kita yang masih statusnya sebagai siswa ikut langsung praktek secara real. Oh bisa? Bisa. Kita juga membentuk kelompok sekolah pencetak wirausaha. Jadi belajarnya dari hulu ke hilir ya. Dari hulu ke hilir ya. Mulai dari produksi sampai pemasaran. Ya. Jadi nanti berkelompok juga. Nah itu barangkali yang sudah kami lakukan. Dengan para petani sekitar pun kita bekerja sama. Kenapa demikian? Ini menyangkut kaitannya dengan para petani yang kebingungan masalah harga. Ya, harga sayuran kan biasanya fluktuasi ya. Iya, apalagi kadang biasanya habis panen kan tiba-tiba langsung down gitu ya. Harganya biasanya sangat rendah gitu harganya. Tetapi ketika kita sudah bekerja sama dengan beberapa industri yang sudah MOU dengan kita, harga itu nggak terlalu jauh lah, stabil lah. Nah, akhirnya kan petani terbantu juga, siswa kita yang jadi petani milenial juga semakin banyak. Yang sudah tercatat kemarin alumni-alumni kita kumpulkan, anggotanya itu ada 14 kalau nggak salah. 14 siswa yang tergabung di dalam kelompok tadi petani milenial. Petani milenial itu. Ya, jadi udah beberapa. Cuma kan nanti ada kelompok-kelompok nih, ada yang memang ada individu, kemudian juga ada yang kelompok. Yang kelompok misalnya terdiri dari beberapa orang. Nah, yang kelompok ini karena memang di SMK Pacet kan tadi tidak pertanian saja, ada kompetensi lain ya. Ya, itu juga bisa mendukung. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya di dalam pemasaran kan sekarang menggunakan e-commerce ya. E-commerce. Nah, itu juga bisa dibantu oleh jurusan TKJ. Jadi bisa memproduksi. Kalau produk-produk makanan yang seperti begini ini ya, ini produk turunan dari ini. Nih, nah, Sobat Bio. Ini ada keripik jamur tiram. Jamur tiram ya. Oh, ini langsung makan ya, Bu ya? Iya, langsung bisa dikonsumsi jamur tiram. Kemudian ini juga. Ini ada apa? Keripik paru dari bahan bakunya dari daun singkong. Oh, wah. Keripik paru nabati. Iya. Nih, Sobat Bio, ada keripik paru nabati. Nih, buat yang suka banget sama paru kayak saya tapi takut kolesterol, bisa ini ya, Bu ya. Untuk vegetarian juga. Nah, ini dipasarkan secara luas juga, Bu. Ini dipasarkan kebetulan ini juga sebenarnya ini produk ini pernah pameran di Jepang ini. Wah, sampai ke Jepang loh sobat. Saya aja belum. Jadi di produk-produk sebenarnya kita punya produk itu ada 35 jenis ya. Itu yang pernah di makanan dan minuman tapi berbentuk ekstrak. Karena kan dibawa keluar waktu berbentuknya ekstrak. Jadi nanti ada minuman yang bahan bakunya dari wortel. Ya. Dari wortel? Iya, dengan jeruk. Kita mix dengan jeruk
yang dari Biotrop. Jeruk yang dari Biotrop. Wortelnya dari Pacet. Ininya kan waktu kita kerjasama ya. Iya. Jadi jeruknya udah panen, kita mix dengan wortel. Minumannya kebetulan tidak ditayangkan di sini. Ini hanya mewakili. Ini Hebway, minuman kesehatan di masa pandemi. Oh iya. Karena di masa pandemi kita membutuhkan imun tubuh ya. Iya benar Bu. Ini melakukan riset dengan industri. Jadi kita kerjasama dengan industri itu tidak saja hanya di pembelajaran, tetapi ikut juga disertakan riset juga. Kebetulan alumni kita lah yang menjadi penanggung jawab untuk SDM-nya, kemudian juga bagian riset juga. Nah ini yang sudah kita lakukan dengan industri. Jadi model pembelajarannya juga, kurikulumnya juga sama, disusunnya dengan industri gitu. Untuk jurusan agroteknologi ini kan seperti itu. Jadi siswanya juga ketika masa pandemi tetap belajar. Tapi belajarnya di industri. Oh, jadi mereka langsung terjun. Karena kapasitas mesin yang ada di SMK kan terbatas. Kalau di pabrik kan lebih lengkap gitu ya. Bener. Jadi siswanya yang belajarnya di sana. Tapi ada alumninya, ada siswa kita yang memang magang gitu kan. Ada tahun ke-4 ya. Jadi siswanya kelas 13 berarti. 13. Berarti 4 tahun programnya. Oh, di sini programnya 4 tahun. Ada yang 4 tahun. Ada yang 4 tahun. Karena biasanya kan SMK itu 3 tahun 3 tahun, tapi di kita ada yang 4 tahun. Ada yang 4 tahun. Nah, itu juga di sana. Semuanya. Jadi kan bahan baku cukup melimpah. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan baku yang ada, tentunya untuk memproduksi produk-produk selain dari memberikan pembelajaran keterampilan kepada siswa, ya mereka juga belajar tentang bagaimana memasarkan produknya, produksinya juga. Yang hampir produksi tiap hari, ini kan terjadi pandemi ya. Iya. Pandemi juga di sini berimbas ya Bu ya. Iya, berimbas tetap. Produksi ini kan agak berkurang nih yang keripik-keripik, tapi kalau yang imun kayaknya cukup stabil lah, cukup stabil. Kemudian juga kalau yang produk-produk untuk roti, nah itu juga. Oh, ada roti juga di kita sini. Punya lengkap ya Bu semuanya. Rotinya mereknya apa? Roti bulat ya. Roti bulat. Iya. Ya, mereknya juga kan ya diproduksinya ada SMK Pacet misalnya mereknya pengen merek apa gitu. Kita juga sudah bisa menyiapkan seperti itu. Kalau kita kerjasama dengan kepolisian kemarin itu bikin roti, nama mereknya kan Kang Babin ya. Rotinya diproduksinya di SMK Pacet. Di SMK Pacet, tapi dengan merek mereka bisa gitu ya. Kepolisian Kang Babin. Karena mereka juga mengembangkan kreativitasnya, inovasinya, bagaimana bisa lebih bersahabat dengan masyarakat ya. Jadi kepolisian juga punya beberapa inovasi ya. Ketika kegiatan-kegiatan selalu kita kerjasama melibatkan kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan gitu. Jadi kita di semua komponen masyarakat dengan memanfaatkan produk lokal kita yang mudah-mudahan sih di beberapa mungkin para TKW biasanya yang beli Hebway ini sampai ke Malaysia, Singapura yang bekerja di sana kan. Mereka ininya dari sini juga. Menjual produk-produk. Jadi ini sudah terjual ke luar negeri ya Bu ya, banyak ya, ke Malaysia. Ini udah terjual ke luar. Ada di Shopee juga. Hebat sekali. Biasanya kalau sebelum pandemi beberapa sekolah studi tiru ya kalau bahasa sekarang itu. Kalau dulu itu studi banding ya. Kalau dulu studi banding. Sekarang studi tiru. Ya, kalau bahasanya sekarang studi tiru gitu kan. Nah, mereka juga banyak belajar, ya sharing-sharing lah artinya dengan kita bagaimana mengembangkan sekolah pertanian, terutama siswa-siswa kitanya bagaimana mereka bisa mencintai pertanian karena yang jadi produk unggulannya atau menjadi unggulan SMK Pacet itu adalah pertanian. Jadi, nah itu bagaimana kita mengangkat pertanian itu betul-betul itu harus menjadi kekuatan yang luar biasa. Di dalam situasi pandemi sekalipun, ya tetap produksi kan harus berjalan. Iya, benar. Jadi kita tidak bisa misalnya mengandalkan daring. Jadi kalau yang pertanian ini tetap produksi. Jadi tetap datang ya? Betul. Jadi kelompok ya, dengan cara berkelompok tadi. Berkelompok. Jadi gantian ya, misalnya kelompok A kelas berapa mengurusin misalnya tadi
ada pertaniannya, jadi ke ubi dia Iya. kan ada ubi ya kalau nggak salah ya di sini ya, ada ubi banyak. ada ubi ya, berbagai jenis tanaman lah. Ini banyak banget. Ya, ada Dan hijau. Ini boleh ya Bu ya kalau sobat-sobat bio mau datang ke sini ya. Boleh, mangga silahkan. Atau misalnya kalau misalnya ada sobat-sobat bio mungkin Bu nih yang tertarik untuk, tadi kan Ibu bilang ya kalau misalnya SMK 1 Pacet ini membuka kerjasama baik dengan masyarakat ataupun dengan instansi lain, gimana tuh Bu caranya Bu kalau mau kerjasama? Kita punya brosur ya, itu sudah paket. Sudah sepaket. Jadi belajar itu kan ada yang harganya 50.000, ada yang 100, belajar tentang bagaimana mengolah, misalnya kalau siswa-siswa yang di SMA misalnya kan dia tidak pernah praktek ya. Nah, bisa praktek di sini. Iya, saya dulu anak SMA ya. pernah. Bikin roti di sini, itu termasuk bahannya disiapkan dari kita. Nanti hasilnya mereka bawa. Oh, jadi ibaratnya datang ke sini tinggal datang aja gitu ya, terima beres, terima belajar gitu. Terima belajar, nanti ada guru ini didampingi oleh siswa-siswa yang memang udah pada terampil. Karena siswanya juga memang udah belajar tadi dari hulu ke hilir ya, sampai produksi sampai menjual juga gitu. Jadi di sini siswa pun bisa untuk mengajarkan ya? Mengajarkan bisa. Ada yang sekali di sini. Alhamdulillah yang menjelang pensiun misalnya biasanya belajar juga tentang bercocok tanam seperti apa. Nah, mereka juga belajar di sini mengambil paket tadi gitu. Oh, ada paketnya ya, Bu? Ada paketnya. Mungkin nanti kontak personnya boleh kali ya, Bu? Kita minta untuk nanti kita taruh lagi di deskripsi box. Jadi tuh di deskripsi box nanti kalian bisa, kalau misalnya sobat bio mau belanja ya, Bu ya. Siapa tahu ada yang penasaran nih sama yang ini nih, yang satu nih. Keripik paru nabati, nanti ada semua linknya kita taruh di bawah. Terus juga nanti ada kontak personnya ya Bu ya, bisa dihubungin siapa tahu salah satu dari kalian atau misalnya instansi kalian mau untuk datang berkunjung ke sini ya Bu ya. Ya, boleh. Diterima ya Bu ya, insya Allah ya. Siap. Dengan senang hati. Aduh. Ya, kita belajar sama-sama ya untuk kemajuan. Terutama tadi saya tuh ada kekhawatiran ketika anak-anak tidak mau terjun ke pertanian gitu kan. Iya, itu masalah. Padahal pertanian sekarang itu keren-keren kalau menurut saya. Makanya ketika saya di kebun, saya cerita ke anak-anak, pertanian itu hebat loh. Saya bilang, pakaian itu tidak harus lusuh-lusuh gitu ya. Boleh keren loh. Saya bilang di pertanian sambil menyiangi tapi bajunya Korean style misalnya. Itu kan boleh. Atau pakai American style misalnya, pakai topi cowboy misalnya, pakai blue jean, itu kan jadi masalah. Iya, karena anak-anak sekarang kan banyak yang kotor, tanah gitu kan. Sebenarnya bisa seperti itu. Jadi lebih menarik gitu sebenarnya. Laptopnya juga bisa dibawa ke kebun kok, karena kalau ada hotspot kan di mana-mana gitu kan. Iya. Ya, ini kan kalau anak-anak bermain internet di sini bisa juga kan, bisa dipasang di kebun ubi bisa. Nggak ada yang nggak bisa kan? Nggak ada yang nggak bisa. Ya, pokoknya apapun ya untuk kemajuan, untuk situasi sekarang kita juga kan siap menerima perubahan harus seperti apa, mengisi perubahan tersebut harus bagaimana. Itu kan anak-anak seharusnya lebih kreatif gitu. Di masa pandemi kan harusnya lebih kreatif. Harusnya, iya. Karena kan nggak ada beban misalnya. Ini kan belajarnya juga pakai daring gitu. Harusnya lebih kreatif, harusnya gitu ya. Harusnya ya, karena idealnya waktu mereka gitu juga kan lebih banyak di rumah. Gitu. Lebih rileks gitu. Harusnya seperti itu. Harusnya. Ya, kita berharap. Tapi pasti siswa-siswa di sini pasti lebih kreatif ya Bu ya. Alhamdulillah banyak yang ada yang bikin masker, jualan dijualnya ke anak-anak TK, ke SD gitu. Dengan model-model yang lucu-lucu gitu ya. Ada Mickey Mouse yang gitu. Nah, kalau produk roti juga sih sebenarnya siswa kita ada yang produksi di kampung halamannya. Dia jual ke tetangga-tetangganya. Jadi harganya kan lebih murah. Terus mungkin dari sisi komposisi dan lain sebagainya anak-anak lebih mahir karena kan belajarnya di SMK di sini gitu kan. Jadi ketika mereka menjual ya mereka sudah punya pengalaman gitu. Jadi di masa pandemi tetap mereka kreatif gitu. Tapi ada juga yang tidak sesuai, misalnya latar belakang pendidikan, jurusan perhotelan malah ngolah pertanian. Itu yang jurusan perhotelan. Karena kan di sini kan ada kan ya tadi ya, hospitality itu ya, mungkin karena tiap hari ngelihatnya teman-temannya kayaknya lebih seru nih di pertanian gitu. Jadi pertanian lebih seru. Makanya sebenarnya bagaimana caranya pertanian itu lebih menarik sih sebenarnya di anak-anak muda nih.
harusnya pertanian ini lebih menarik gitu. Apa sih Iya. yang bisa kita kembangkan, bisa kreatif gitu. Mungkin dari performanya atau mungkin dari konten atau substansi yang bisa kita kembangkan. Sebenarnya banyak hal. Anak-anak yang kreatif itu kan omsetnya luar biasa. Iya. Sekarang kalau dibandingkan dengan gurunya, ya omsetnya lebih besar yang anak-anak alumninya kayaknya. Ya, tapi penerima manfaatnya lumayan banyak ya Bu ya, udah sekitar 100. Berarti ada. Itu dimulai dari awal mulanya dari Smart Bee itu ya Bu, ya, di dari 2018 ya. Ya kita jadi akhirnya ada gagasan ide, ayo kita kumpulkan anak-anak kalau yang bidang-bidang bagian penerangan pelatihan tentang pertanian kan itu bisa kerjasama dengan UMKM, bisa dengan Gapoktan, Poktan gitu kan. Iya. Kebetulan juga anak-anak siswa kita juga yang jadi penyuluh pertaniannya gitu. Oh ada juga. Mereka juga bisa untuk jadi penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian juga ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi ke Polbangtannya ada. Nah itu juga menjadi bagian-bagian yang memang tergantung kepada minat dari siswa ini. Apakah nanti dia tertarik untuk menjadi guru pertaniannya. Nah, kita juga tidak membatasi, silahkan. Apakah dia memang mau terjun ke mengolah pertaniannya itu sendiri gitu. Nah, itu kan bisa kolaborasi dengan jurusan kompetensi yang lain ya. Jadi kan ada jasa boganya. Mereka punya ini mau diolah misalnya di jasa boga bikin roti dari ubi misalnya. Ya kita ini ada jurusannya. Itu bisa kerjasama. Nah, alumni-alumni yang buka seperti restoran, kuliner gitu kan, ya lumayan di Cianjur ada beberapa siswa yang terjun jurusan jasa boga dan ininya pengunjungnya cukup banyak, lumayan, cukup banyak dan pelanggannya cukup banyak. Karena mungkin tadi artinya pembelajaran di sekolah itu memberikan beberapa pengalaman yang mereka terima, kemudian mereka implementasikan di lapangan. Langsung terimplementasikan dengan baik ya ini ya. Guru-guru kan saya bilang guru-guru harus memotivasi kepada siswanya jangan banyak mengeluh gitu. Di situasi apapun ya bagaimana kita bisa survive gitu. Iya. Jangan banyak mengeluh tapi banyaklah bekerja gitu. Karena kan bekerja juga tidak bisa sendirian ya. Kita bisa kolaborasi kan? Iya, benar. Ya, sesuai dengan visi misinya Jawa Barat, kolaborasi dan inovasi katanya gitu kan. Nah, berarti bagaimana kita memanfaatkan atau mengimplementasikan dari visi misi tersebut. Nah, tentunya kita breakdown ke sekolah, ya, sekolah juga memberikan supportnya, kemudian juga motivasinya kepada para siswa, guru-gurunya luar biasa semangat misalnya memberikan motivasi kepada siswanya. Ya akhirnya kan menghasilkan tadi kan banyak petani milenial. Iya. Padahal sebenarnya ya orang kan image-nya bahwa lulusan SMK penyumbang pengangguran. Bukan saya berarti menolak dari hasil survei ya. Tetapi kan kondisi saya tanya, ada nggak yang nganggur? Nggak ada Bu katanya. Udah pada kerja semua. Iyalah, kalaupun yang nggak kerja, kan ada yang wirausaha. Kemudian juga ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah itu hal-hal itulah barangkali. Ini bukan saya mengklaim diri, terbelas ya awalnya gitu. Gagasan dan ide-ide yang saya dapat ketika dengan Smart Bee ya waktu itu. Iya. Banyak sekali sih sebenarnya yang saya dapatkan ya. Bahkan mungkin satu saat ya kita ingin juga misalnya nanti melaksanakan kegiatan yang sama gitu di tempat yang lain barangkali ya. Karena teman-teman juga sharing dengan beberapa provinsi. Dengan keunggulannya masing-masing kita juga ingin bisa mengembangkan lagi kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan ya antar sekolah yang ada di seluruh Indonesia gitu kan. Wow, anginnya kencang. Udah mulai. Udah mulai nih. Ya, ada nih udaranya. Ini produksinya kan kita juga nggak kesulitan. Ini kalau ini minuman dari tomat cherry nih. Tomat cherry. Ini produksi kita, termasuk salah satu unggulan. Ini juga produk-produk hasil pertanian tanaman kita. Ini yang sudah diolahnya, ini yang masih dari itu langsung ya. Ini ada direbus jagung. Saja. Berarti jagungnya juga panen sendiri. Kacangnya juga panen sendiri. Kebunnya ada di bawah. Oh, kebunnya ada di bawah. Duh, nanti Sobat Bio datang ke sini deh. Hijau banget dan luas, bagus. Ya, ini ubi ya Bu, ada ubi, ada pisang, semuanya benar-benar produksi sendiri. Produksi sendiri, alhamdulillah. Ya, ditanam sendiri, dijual sendiri, dimakan sendiri. Wah. Sekali-kali jadi kan nggak harus nyari-nyari bingung gitu kan, ada ya semuanya serba ada. Nah harapannya kan
Sebenarnya di masyarakat Indonesia kita bisa memanfaatkan lahan yang ada. Biasanya kan kesulitan tuh di masalah lahan ya. Lahan, iya memang lahan yang Nah, terbatas. yang sudah kita kembangkan kan menggunakan medianya itu kokopit. Iya, Nah, kokopit. media kokopit yang bisa digunakan ya di rumah-rumah kayaknya bisa nanam juga. Ya, kalau sekarang kan sudah banyak di masa pandemi kan banyak orang terjun ke pertanian ya. Iya, di rumah itu banyak nanam kangkung. Sampai bingung dia mau masarin kemana katanya kelebihannya. Nah, itu kayak begitu kan, itu bisa dikembangkan. Jadi nggak harus kebingungan masalah lahan kan, biasanya kebingungan masalah modal, biasanya itu rata-rata kebingungan. Tapi kan kalau kita berkolaborasi, permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan. Yang terutama ada komunikasi kan, komunikasi dengan berbagai pihak. Banyak sebenarnya peluang-peluang yang kita bisa manfaatkan. Cuma kan kadang-kadang orang nggak tahu regulasinya harus kemana gitu. Iya benar, itu yang bikin bingung. Itu juga kadang yang bikin kita gitu, orang-orang yang mau mulai wirausaha untuk mulai gitu, karena kita nggak tahu mulainya mau dari mana. Iya. Kan tidak langsung ujuk-ujuk sukses. Biasanya kan mengalami beberapa kegagalan gitu kan. Kayak siswa aja kan, Bu, ini harganya kayaknya anjlok banget katanya. Kita nggak masuk modalnya juga, nggak jadi masalah saya bilang. Karena terus aja kita fokus, menanam dan terus menanam. Nanti satu saat kita akan temukan apa yang kita harapkan. Ternyata kan dengan seperti itu ya alhamdulillah gitu. Dari tadi mencoba. Dan tentu kita tidak pernah putus komunikasi ya dengan para alumni itu. Jadi kalau ada apa-apa yuk datang ke sekolah, kita diskusi lah. Kita diskusi, kita ngobrol apa yang mau dikembangkan. Ngolah lahan kayaknya Bu kebingungan alat untuk ini, kayaknya lahannya terlalu sulit kalau dicangkul. Sekolah itu banyak traktor saya bilang. Nah, silakan pinjam di sekolah aja nggak apa-apa. Jadi nanti dengan para petani kan itu amanah titipan dari negara kan harus dimanfaatkan. Iya benar. Anak kita sebagai operatornya, siswa yang di SMK Pacet nanti memberikan ilmu kepada petani bagaimana mengoperasionalkan traktor, hand traktor atau traktornya. Kemudian juga sama-sama standarnya industri itu seperti apa sih yang diinginkan produknya. Ya sama-sama belajar. Nah, akhirnya kan dengan seperti itu ya bisa terpenuhi. Terkadang kan petani mungkin menanam saja, tetapi kan ada ilmu-ilmu yang barangkali itu. Tapi walaupun demikian ya petani juga banyak yang berhasil ya. Iya banyak. Tapi tentunya kita pun lulusan SMK atau DPA-nya juga tetap belajar. Jadi saling kita berbagi ilmu baik dengan petani, dengan siapapun gitu. Bareng-bareng lah. Ya akhirnya menghasilkan tadi dengan banyaknya diskus, berkumpul gitu kan. Ya kita juga membangun link dengan penentu kebijakan. Iya, dengan karena pemerintah luar biasa itu support untuk ke pertanian. Saya kira pemerintah itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Wah, ini hujannya besar karena kita juga di kaki gunung kali ya. Kebetulan di puncak gunung ini nih, di kaki Gunung Kasur. Ini namanya Gunung Kasur. Sobat Bio, kalau kesini kalian nanti ketemu kasur yang gede banget, segede gunung. Gunung Kasur. Jadi di sana itu ada batu berbentuk kasur, ada bantalnya, ada gulingnya, ada kasur. Itu makanya alasannya kenapa dinamain Gunung Kasur. Wah. Nah, seru banget ya Sobat Bio ya, cerita tentang SMK 1 Pacet ini kayaknya nggak akan ada habisnya ya Bu ya. Masih banyak yang bisa diceritakan. Nanti tinggal kontak-kontak datang ke sini. Sama-sama. Dipersilakan sama ibunya untuk datang ke sini. Berhubung kayaknya hujannya makin gede ya Bu ya, makin dingin nih. Sobat Bio, tadi sudah mendengarkan ya cerita-cerita dengan Ibu gitu, dengan Ibu Ida, cerita-cerita terkait tentang gimana sih di sini sekolahnya, lalu ada apa aja sih di sekolah sini, kemudian produk-produknya, lalu bagaimana SMK 1 Pacet ini bisa mengimplementasikan sampai alumni-alumninya tetap terjaga hubungannya ya. Kemudian alhamdulillah sudah banyak penerima manfaatnya. Kalau tadi saya dengar dari cerita-cerita Ibu, ada satu kalimat sini Bu yang saya suka banget dari Ibu tadi. Jangan banyak ngeluh tapi banyak bekerja. Nah, itu mungkin bisa nih. Jadi Sobat Bio nih kan sekarang nih pasti pandemi ini kan bikin kita banyak mengeluh gitu. Kita bikin banyak mengeluh, aduh kenapa sih keluar harus pakai masker gitu. Susah mau keluar, mau kemana-mana. Nah, tadi kata-kata dari Ibu Ida bisa buat nyemangatin kita. Jangan banyak ngeluh,
banyak kerja. Nah, itu ya Bu ya. Yang itu yang bisa naikkan imun. Itu yang bisa naikkan imun tuh. Sama satu lagi, ada nih empon-empon Empon-empon. bisa dibeli buat naikin imun juga. Jangan lupa belinya ada di Shopee ya, nanti Ada di bawah. Shopee. Nah, Sobat Bio, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita kita hari ini ya Bu ya. Ibu terima Iya, kasih siap. banyak sudah bersedia untuk kedatangan tamu Alhamdulillah. dari Biotrop nih. Terima kasih sekali lagi buat Sobat Bio yang sudah mendengarkan cerita kita. Nanti kalau misalnya Sobat Bio masih penasaran, bisa datang berkunjung ke sini. Kontak personnya nanti akan kita taruh di bawah. Oh ya Ibu, sebelum penutupan nih, kita ada satu tagline Bu. Jadi namanya Salam Biodiversitas gitu. Karena kebetulan tagline Biotrop saat ini adalah Save Biodiversity. Jadi kayak gini. Nanti Ibu boleh ikutin saya ya. Tangannya berbentuk huruf B seperti ini. Ya. Kayak gini Bu. Boleh lurus? Lurus ya. Lurus. Nah, tangan saya nggak bisa lurus kayaknya. Ya sudah. Berbentuk huruf B. Nanti saat saya bilang salam biodiversitas, nanti langsung gini ya. Salam biodiversitas. Seperti itu. Langsung dimaju ke depan ya, Bu. Saya hitung ya, Bu ya. Saya kasih Bapak ya. Salam biodiversitas. Nah, terima kasih banyak Sobat Bio sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Sehat-sehat, jangan lupa pakai masker, jangan lupa untuk vaksin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.